Selamat pagi semuanya, teman-teman yang aktif buat trading, yang mulai berharap melihat Dow Jones malam tadi mulai menguat dan indeks-indeks lain ya. Jadi apa yang akan terjadi di market hari ini, kita bahas di video kali ini dan juga ada nggak news-news yang kiranya bisa menopang ya, ya setidaknya mengalami kenaikan lah, IHSG sendiri soalnya 7 hari udah ditutup, merah terus ya 7 hari berturut-turut ya. Oke, kita bahas dulu dari sebelum ke sana ya, kita lihat di Dow Jones dulu. Dow Jones tadi malam ya mengalami kenaikan, ditutup closing naik 1,86% ya. Hal yang positif pastinya. Dan secara teknikal nih ada potensi dia bentuk yang namanya double bottom ya. Kalau dia berhasil tembus di atas 30.300 lah. Ini untuk Dow Jones, untuk Dow Jones-nya sendiri. Nah, untuk IHSG seperti apa? Waktu tanggal berapa ini? Tanggal 13 Oktober. 13 Oktober IHSG-nya sendiri, wait, jangan di sini, di Stockbit aja deh. Saat tanggal 13 waktu Dow Jones naik, semua juga berharap ya IHSG-nya naik, tapi ternyata naik di awal doang. Setelah itu tanggal 14 ya diturunin lagi gitu di tanggal 13. Nah, itu kan bisa dikatakan ya pancingan doang dari market ya. Nah, kemarin aslinya tuh ditutup hijau yang menarik, bagus. Dan kalau kita melihat ya, baiknya seperti apa pergerakan market di hari ini. Harusnya hari ini kuat ya, tapi mentok. Kalau naik pun mentok ke sampai 6.900, mentoknya ke situ. Kalau sampai 6.900 kan berarti dia mengalami kenaikan dengan harga sekarang ya 1% lah. Ya, itu kemungkinan mentoknya sampai di situ lah. Karena di sini ada bisa dikatakan demand area karena ini sudah ini bentuknya gap dan sudah tertembus. Nah, ini akan menjadi akan menjadi supply area ya. Garis kotak biru ini. Jadi agak susah ya kalau nembus ke 6.900. Menurut saya seperti itu. Jadi kemungkinan arah marketnya tuh dia akan naik mentok-mentok ke garis biru, ke kotak biru lah, mentok-mentok. Lalu habis itu dia set W dulu. Nah, habis itu mau kemana? Kita sambil melihat ya seperti apa ya pergerakannya ya. Dalam artian ada inflow apa enggak gitu. Cuman kalau kita melihat ya list akumulasi kemarin tidak ada saham-saham blue chip ya yang masuk ya. Tidak ada saham-saham blue chip yang masuk dalam list akumulasi perdagangan kemarin. Apakah itu hal yang buruk ya? So far untuk short term iya, secara short term doang. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah tidak semua saham-saham yang oke itu langsung ada market makernya atau big playernya yang masuk ya. Bisa aja dia belum masuk secara teknikal dulu oke baru dia perform gitu bisa aja. Oke, mungkin itu ya. Ya kita lihat ya news apa yang beredar. Pertama dari Demas ya, capai 73,8%. Demas catat marketing sales 1,8 T di kuartal 3. Ini 73 persen dari target ya, targetnya sebesar 1,8 itu sudah capai ya target marketing salesnya sendiri. Ini hal yang positif ya. Dan juga Demas setelah saya bahas ya di video nanti saya taruh di belakang, Demas sudah saya bahas perihal Demas baiknya seperti apa. Oke, Demas ini sentimen positif dan juga ada di low risk ya, 164 tuh bisa di bawah 164 bisa buang ya. Ini gambar lama ya, jadi ini masih bisa confirm. Cup and handle sudah batal, jadi kita hapus saja cup and handle-nya. Lanjut ke ini, hanya sebatas support resisten doang nih. Oke, tuh lanjut ke BRI dulu deh. Jelang jatuh tempo BRI sudah lunasi surat utang 2,08 T. Hal yang positif ya, menunjukkan kalau suatu perusahaan ya masih bisa membayar hutangnya, berarti dia labanya lancar dan revenue-nya oke, net profit-nya oke, semuanya terjaga.
Jadi ini menunjukkan bahwa ya hal yang positif ya untuk BRI sendiri. Kalau kita lihat dari chartnya sendiri ya, BBRI ya posisi di ya deket low risk lah. Ini saya naikin dikit. Nah, supportnya bisa di sini 4.250. Nah, itu bisa jadi area supportnya. Dan ya so far hanya support doang ya, secara risk and reward doang. Itu sih masih terlalu dini ya. Resistennya bisa saya tambahin di sini. Ini kan menjadi resisten juga di 4380. Ya, 4380. Jadi ya mungkin trading jangka pendek ya. Kalau kita lihat dari volume big player atau bandarnya juga ya masih buang-buang barang gitu. Oke, lanjut ke ya ini yang lagi hype ya, yang lagi hype perihal Blibli yang mau IPO. Nah, ini cari dana IPO. Nah, ini kita lihat ya. Dari sini dulu deh, dari bisnis.com. Potensi IPO Blibli 8,1 triliun. Nah, itu berarti IPO amount-nya. Total dana yang bakal didapatkan oleh Blibli atau PT Global Digital Niaga ya, kalau mereka jadi IPO, total dananya yang masuk akan segitu ya. Atau sebesar berapa nih? Masa penawaran 1 sampai 3 November, rencana pencatatan atau listingnya di tanggal 7 November. Nah, ini rencananya. Dalam prospektus, Blibli menerbitkan 17 miliar, 17,77, nominal 250, setara 15%. Nah, jadi dia menerbitkan 15% doang. Saham perdana ini rentang harganya 410 sampai 460, ini harga penawarannya. Oke, bisa bila hasil IPO sesuai rencana, IPO akan masuk daftar 5 IPO terbesar di BI, Bukalapak 21, lalu selanjutnya Mitra Tels 18, Gojek 13, Adaro 12. Kalau melihat kondisi ini ya berkaca ya dari sebelum-sebelumnya ya, saham-saham yang bisa dikatakan sektor teknologi ya yang lagi hype kan kemarin-kemarin adalah Goto, sebelumnya Buka ya. Melihat itu, Blibli kemungkinan akan, menurut saya tidak akan seliar mereka. Kalau si Goto itu kan ada proses yang namanya green shoe ya, dimana dia kalau turun di atas harga IPO sekian dan nanti dia akan melakukan buyback dengan dana berapa saya lupa, dan hanya bertahan seminggu doang gitu, dananya udah habis itu ya udah dibawa turun terus. Itu yang dilakukan Goto. Nah, kalau kita melihat IPO dari si blibli.com ini, kita tidak bisa melepaskan dari nama yang namanya grup Jarum ya. Grup orang di baliknya ya, orang di mana orang terkaya di Indonesia nomor 1. Jadi ada sebuah kepentingan ya menurut saya, ada sebuah kepentingan, ada sebuah prestis tersendiri dari IPO-nya si Blibli ini. Selain dia pengen mendapatkan dana tadi 8,17 triliun, pasti harganya juga akan setidaknya tidak dalam tanda kutip tidak semurahan Goto dan Buka. Menurut saya Menurut saya pribadi seperti itu. Dan dia penjamin efeknya aja afiliasinya sendiri, yaitu BCA Sekuritas ya. Terafiliasi ya. BCA sendiri kan punyanya si Jarum juga ya. Jadi adanya sebuah kepentingan di sini. Nah, kalau melihat harga IPO-nya 410 sampai 460, saya masih belum mengetahui ya nanti dia kalau listing tuh market cap-nya di angka berapa. Jadi cuman at least dia ada kepentingan di sini ya untuk menjaga prestis dari grup Jarum itu sendiri. Kalau si Goto hari pertama ARA Buka pun juga 1-2 bahkan Buka 3 hari ARA ya kalau nggak salah ya. Seingat saya. Gimana dengan Blibli? Menurut saya pribadi, nah ini kan belum merilis ya, belum merilis prospektusnya ya. Kalau kita lihat prospektusnya nanti, wait mana ya tadi ya. Nah, ini paparan publik IPO-nya besok ya, berarti hari ini ya. Nanti saya akan baca dulu, saya akan pelajari seperti apa. Nanti akan seperti apa.
nanti kita bikin video sendiri ya tentang Blibli mungkin ya. Jadi menurut saya sekilas ya, kalau melihat dari sini harganya tidak akan naik arah, mungkin dari pertama, hari kedua mungkin tidak akan arah, tapi akan dijaga mungkin. Akan dijaga, akan dibikin ya lebih stabil, lebih smooth lah ya. Menurut saya pribadi ya akan seperti itu. Apakah geraknya akan seperti TOWR yang juga anak perusahaannya, we never know, cuman adanya prestis tersendiri ya dari IPO-nya Blibli, jadi yang membuat saya merasa harga Blibli akan dijaga gitu, atau kode saham beli gitu. Nah, ini dia di lock up 100 miliar saham di 8 bulan. Ini biasanya konglomerat yang udah masuk sebelumnya ya. Di lock up 8 bulan, ya oke lah. Sama juga ya, Goto pun juga melakukan hal itu, di lock up sekian bulan. Setelah itu nanti dia tiap tahun akan melakukan reg issue ya, sebesar 1,5% dari kepemilikan. Oke, itu yang dilakukan. Lalu oke, kita bahas lagi nih, masih dari Blibli yang lagi hype. Cari dana IPO, Blibli ini masih rugi 2,5 T. Nah ini yang perlu diperhatikan juga, masih rugi. Lalu ini jangan berharap dividen ya, masih defisit 15,4 triliun. Ini mungkin revenue-nya kali ya. Nah ini juga nanti perlu di cross check lagi ya di prospektusnya seperti apa. Jadi teman-teman jangan berharap ya, meskipun ini ada nama besar, wah ini nanti akan dapat dividen dan lain-lain. Ya jangan terlalu berharap seperti itu terhadap perusahaan-perusahaan teknologi ya terutama ya. Jadi mereka akan memang concernnya bakar duit dulu. Tujuannya adalah mencari data agar nantinya juga akan yang digunakan di sini valuasinya akan berbeda dari perusahaan yang lama ya. Contoh bisnis-bisnis yang tidak sektor ini. Jadi difference gitu. Jadi ada hal yang berbeda gitu. Nah, itu perlunya tingkat pengukuran valuasi yang beda juga. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga ya. Jadi IPO, kesimpulannya ya sejauh ini ya, IPO Blibli apakah menarik? Menurut saya menarik, hendaknya nanti akan dibahas di prospektus, akan saya baca dulu prospektusnya seperti apa. Cuman saya mungkin sejauh ini akan menarik kesimpulan dulu adalah, atau hipotesa dulu adalah, harga Blibli tidak akan seliar Goto dan Buka yang di awal-awal market arah-arah langsung habis itu diturunkan. Tidak seliar itu. Menurut saya seperti itu. Oke, mungkin itu video di pagi hari ini. Bagi teman-teman juga bisa ikutan join aja di channel kita Belajar Investasi Saham. Kalau ada saham yang menarik saya share di sini. Contoh Indo ya, kemarin saya share di jam sebelum sesi 1 selesai, baik di sekian. Lalu ternyata sampai di closing itu 128 gitu. Sedangkan ya saya udah jual di 120. Kalau teman-teman masuk ikut di 116, 128 masih hold kan. 128 dikurangi 116 bagi 116 kali 100. 10% lo dapat dari sini. 10% teman-teman dapat. Saya dapat 3% doang. Ya udah, apa rezekinya di situ. Oke, mungkin itu video di pagi hari ini. Selain itu juga ada kemarin WIM, capai target, HMSP juga saya share di sini. Jadi silakan join, semuanya for free. Buat join ke channel kita. At least hari ini harusnya ya marketnya lebih bergairah, lebih oke dibandingkan kemarin ya. Meskipun kemarin juga saya tidak terlalu mantau market full satu hari. Jadi harusnya hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan, dan kita bertemu nanti di video siang hari ini tentang teknikal saham, apa-apa saham yang menarik mungkin bisa dilanjutkan buat trading jangka pendek. Mungkin itu, see you on the next video, bye bye.